Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malvin Raffi Oscar, NIM 2190302026 dari kelas A1. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi mengenai buku kerja KWU 2. Buku kerja KWU 2 itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Berikut adalah yang pertama. Ya, berikut adalah buku kerja KWU saya, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah bisnis. Jadi yang pertama, persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk jasa, reseller produk, nama unit usaha, Noble Supply. Langkah-langkah yang pertama itu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman, membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example, jadi membimbing. Kita harus mencontoh sebagai leader, akses modal yang lebih baik, dan reputasi merek yang baik agar dapat melesat di marketplace. 1.2. Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan itu buat saya harus mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Jadi sebelumnya dia sudah melalui proses. 1.3. Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Jadi perjanjian para founders dapat mencakup bentuk hukum kepemilikan bisnis. 1.4. Perselisihan hukum harus dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi kewajiban kontrak dan mendapatkan semuanya secara tertulis. Dengan begitu dapat direkap data-datanya. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasikan. Bentuk organisasi dapat mencakup sole proprietorship. Yang dimaksud di sini adalah kepemilikan tunggal. 2.2. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Jadi isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakup sejauh mana nih aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis tersebut. Dan juga pertimbangan bajak transferabilitas bisnis di masa depan nanti. Langkah yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1. Persyaratan izin usaha yang harus dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakup syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Persyaratannya adalah fotokopi KTP pemegang saham, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan materai 6000, foto direktur utama, penanggung jawab pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, serta surat izin lain terkait usaha yang akan dijalani. 3.2. Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan itu adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Jadi bisnis ini harus membayar PPN. 3.3. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Jadi izin-izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi berikut adalah beberapa contoh undang-undang Permenkes. Tapi untuk bisnis saya sendiri, salah satu undang-undang yang harus dipenuhi adalah tanggung jawab OSS dengan kelengkapan dokumen API, U, dan NIK. Berikut adalah buku kerja yang kedua, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha Noble Supply, produk jasa reseller produk, tanggal 13 Oktober 2021. Elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1. Kriteria unjuk kerja. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasikan. Yang pertama, profitabilitas baik, likuiditasnya sedang, efisiensinya baik, stabilitas baik. Jadi 1.1 ini cukup baik. 1.2, proses pengelolaan keuangan.
diidentifikasikan. Preparasi laporan itu harus laporan pendapatan neraca, laporan cash flow. Preparasi perakiraan di sini sedang. Keuangan pendapatan pengeluaran belanja modal baik. Preparasi performa laporan keuangan cukup baik. Performa neraca baik. Laporan performa cash flow baik. Analisa hasil berjalan dari hasil-hasil keuangan sedang. Rasio analisis sedang. Mengukur hasil dibanding rencana baik. Mengukur hasil dengan norma industri baik. 1.3 Laporan historis keuangan diidentifikasikan sedang. Laporan keuangannya baik, neraca baik, laporan cash flow-nya sedang. 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasikan. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Itu cukup baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada catatan penjualan terdahulu, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya itu sedang. Lalu yang kedua ada identifikasi performa laporan keuangan. 2.1 Laporan performa diidentifikasikan. Performa laba ruginya baik, performa pendapatan sedang, performa neraca sedang, performa arus kasnya sedang. 2.2 Rasio analisis diidentifikasikan. Likuiditasnya cukup sedang, efisiensi operasinya baik, profitabilitas atau keuntungannya itu cukup baik. Jadi kesimpulannya, rekomendasi usaha ini sangat layak dikembangkan dan diprediksi akan semakin banyak permintaan demand di masa yang akan datang dikarenakan industri yang kian membaik pasca COVID-19 ini. Buku kerja yang terakhir adalah mengembangkan dan mengelola tim usaha baru, unit usaha Noble Supply, produk jasa reseller. Langkah yang pertama adalah rencana staffing. Kriteria kinerja 1.1 Kategori okupasi diidentifikasikan sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana. Tanggung jawab okupasi. 1.3 Tugas okupasi. 1.4 Persyaratan okupasi. 1.5 Kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6 Tenaga kerja. 1.7 Perkiraan mulai bekerja. 1.8 FTE. 1.9 Perkiraan durasi kontrak. Jadi untuk poin satunya ini akan saya jelaskan terakhir. Yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi. Jadi berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, persyaratan, dan hukum. Rencana seleksinya itu saluran dan teknologi yang tepat. Lalu 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan melihat kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati oleh perusahaan. 2.3 Internalisasi induksi anggota tim dilakukan untuk menjadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka segera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksian anggota mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Jadi untuk ini saya memilih jawaban untuk menyediakan kandidat dengan kontrak dan dokumentasinya yang mumpuni. Lalu yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Identifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak kewajiban di tempat kerja. Hak dari pemberi kerja karyawan mencakup hak berikut ini untuk karyawan. Yang pertama, hak memperoleh upah, hak mendapatkan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan, hak mendapat tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapat kesehatan dan keselamatan kerja,
hak mendapat kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan, dan kewajiban ketaatan, konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Lalu 3.2, prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial itu mencakup kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh, dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Hubungan fungsional seperti ini cukup baik ya, jadi sama-sama butuh. Lalu yang keempat, mengelola staf. 4.1, alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf, efisiensi dan kekonsistenannya atau konsistensi. 4.2, strategi dan program pengembangan staf. Strategi pengembangan staf itu harus memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Kalau saya biar dia lebih semangat, dan juga mengadakan program pelatihan bagi karyawan, dan juga pelatihan IDP pembangunan profesi. Lalu 4.3, program pelatihan dilakukan. Program pelatihan, induksi, dan juga pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4, evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasinya di sini adalah analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dengan dan penggunaan temuan Anda secara efektif. Lalu yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1, hasil kinerja diidentifikasikan kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kerjanya, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kualitas barang dan jasa juga harus menjadi hasil. 5.2, kompetensi diidentifikasikan untuk meningkatkan kerja tim. Maksud kompetensi adalah pengetahuan. 5.3, tingkat pergantian staf diidentifikasikan rendah agar tidak selalu mengganti pergantian staf. 5.4, kelompokan tim diidentifikasikan dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim, kolaborasi, kompetisi, bekerja sama itu sangat penting. Jadi ini kembali ke nomor 1, yaitu rencana staffing. Total tenaga kerja yang diantisipasi. Kategori okupasi, yaitu ada manajer utama. Tanggung jawabnya melakukan perencanaan, mengelola, dan mengawasi kegiatan tim. Tugasnya perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi. Persyaratannya minimal 2 tahun posisi yang sama, minimal S1 manajemen, mampu memimpin. Tidak perlu, jadi di sini saya tidak ada kebutuhan pelatihan khusus, tapi akan menjadi poin tersendiri untuk para pelamar. Untuk manajer utama, jumlah tenaga kerja 1, mulai bekerja 12/2021. Jam kerjanya FTE selama 8 jam, durasi kontrak 3 tahun. Staf keuangan memastikan keuangan, pengeluaran, dan pemasukan itu seimbang atau balance. Dan tugasnya pengaturan keuangan perusahaan, menginput semua transaksi keuangan, melakukan segala suatu transaksi. Persyaratannya minimal 1, pengalaman 1 tahun, teliti dan bertanggung jawab. Jumlah tenaga kerja 3, bekerja 12/2021. FTE 8 jam, kontrak durasi kurang lebih 2 tahun. Forecasting, mengecek barang yang akan dibeli, menyusun list pembelian barang, menyusun list supplier penyedia barang, menghubungi supplier dan vendor, PO kepada supplier, dokumen penjualan. Berikut tugasnya adalah nominasinya adalah minimal SMK, mengerti sistem, wajib bisa bahasa Inggris karena supplier ini pasti ekspor dari luar negeri, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Kebutuhannya 2 orang bisa bekerja tanggal 12 bulan Desember 2021, 8 jam, dan dikontrak selama 2 tahun. Store attendant, memastikan keaslian produk dan melayani konsumen. Tugasnya double check keaslian barang yang baru sampai di store, melayani kebutuhan konsumen, menjelaskan keunggulan dari suatu produk, transaksi pembelian barang. Ini saya membutuhkan 6 attendant
bekerja sama 12-12-21 selama 8 jam dan dikontrak 1 tahun. Lalu yang terakhir ada IT support, analisa perkembangan market dan melayani online customer. Menganalisis marketplace, melayani pembelian barang secara online, update sistem operasi secara berkala dan membackup data yang dibutuhkan 2 orang. Bisa bekerja 12-12-2021 8 jam dan bisa dikontrak selama 2 tahun. Lalu yang terakhir adalah office boy, untuk merawat, menjaga kebersihan area kerja, membersihkan area store, melakukan perawatan, menyiapkan makanan siang untuk karyawan, mencuci gelas piring, mengelap kaca dan sebagainya. Jadi untuk KW ini dibutuhkan 2, bisa bekerja 12-12-21 selama FTI 8 jam dan dikontrak selama 1 tahun. Jadi untuk alamat lokasi ini sendiri berada di Pondok Indah Plaza 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Baik, itu tadi adalah buku kerja yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu.